Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya sudah berdoa? Belum. Silahkan dipimpin doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apakah hari ini hadir semua? Enggak. Ibu absen terlebih dahulu ya. Nur Alifia, oh. Safina Naja, Ibnu Fuad, Sakit. Gina Asila, Hadiro. Firda Amalia, Sherin Aulia. Bikin. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk teman-teman kita yang sedang sakit. Semoga yang sedang sakit diangkat penyakitnya, diberi kesembuhan. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih ya. Oke anak-anak, apakah sudah siap pembelajaran hari ini? Siap. Oke, sebelumnya ibu punya senam otak ya. Senam otak untuk meningkatkan konsentrasi. Jadi yang pertama itu angkat tangan kanan. Seperti ini ya, seperti orang menembak dor. Tangan kirinya atau jari. Nah, bagaimana? Jadi tiga. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, coba bisa? Oke. Jadi jangan sampai bertabrakan ya, karena untuk meningkatkan konsentrasi kita. Yuk, 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Oke, berarti kalau kita sudah langsung pembelajaran ya. Masih ada yang ingat pembelajaran minggu kemarin? Masih. Ya, minggu kemarin itu kita belajar tentang rukun Islam. Pertama itu syahadat dan sholat. Pada pertemuan minggu kemarin kita itu belajar tentang sholat. Masih ada yang ingat apa pengertian sholat menurut bahasa? Saya Bu. Apa? Doa. Doa. Baik. Sedangkan menurut istilah sholat yaitu ucapan atau kerjaan yang dilakukan, yang dimulai dari niat dan diakhiri atau ditutup dengan salam dengan syarat tertentu. Dan pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian sholat, rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat dan masih banyak lagi. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang zakat. Sudah tidak asing kan ya apa itu zakat? Zakat menurut bahasa ada yang tahu? Iya. Selain itu Suci. suci, ada lagi Berkah. berkah ya. Jadi menurut bahasa zakat itu berarti tumbuh, suci dan berkah. Sedangkan menurut istilah yaitu zakat yaitu pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Oke, sebelumnya ibu punya video nih tentang zakat. Boleh kita tonton terlebih dahulu ya. Di sini ada video tentang keutamaan zakat. Silahkan diperhatikan ya dan diamati. Dana itu zakat mal dibayarkan sebanyak 2,5% dari jumlah harta keseluruhan setahun sekali. Dari sedikit penjelasan tentang zakat tadi, masih banyak kaum muslim yang masih awam tentang manfaat zakat, apa faedah dan hikmah yang dapat dirasakan oleh individu maupun masyarakat jika berzakat. Ulasan berikut ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul tentang keutamaan zakat. Berikut 5 keutamaan zakat. 1. Menyempurnakan agama. Zakat merupakan bagian dari fondasi Islam yang dapat. Setelah syahadat, sholat, dan puasa, dengan menjalankan zakat, maka akan semakin sempurna kepada seseorang dalam menjalankan perintah agama. Hal ini tentunya merupakan suatu tujuan dari setiap muslim untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik anak-anak, kalian tadi sudah ya menonton tentang keutamaan berzakat. Selanjutnya kita ke materi zakat. Zakat menurut bahasa
Ada yang tahu? Tumbuh. Iya, terus? Suci. Oke, ada lagi? Berkah. Oke, bisa juga. Jadi, menurut bahasa, zakat itu berarti tumbuh, suci, dan berkah. Selanjutnya itu menurut istilah. Zakat. Kelihatan nggak tulisannya, Bu? Kelihatan. Menurut istilah. Ya, baik anak-anak. Jadi, pengertian zakat menurut istilah yaitu pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Dan hukum zakat, zakat yaitu wajib, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Ya, baik anak-anak. Jadi hukum zakat itu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, ada yang tahu? Salat, tunaikanlah zakat dan berupaya serta orang yang rukuk. Oke, ya terima kasih. Jadi artinya yaitu laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Oke, selanjutnya yaitu tentang syarat zakat. Syarat zakat. Satu is Sam. yang kedua berakal. Yang ketiga merdeka. Empat, tidak ada hutang. Dan yang terakhir, Lebih dari kebutuhan pokok. ya baik. Jadi syarat-syarat zakat itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, merdeka, tidak punya hutang atau tidak ada hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Maksudnya apa? Jadi kita itu kebutuhan pokoknya itu harus lebih, kalau kurang belum boleh berzakat. Ya, selanjutnya itu tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Satu, orang Fakir. fakir atau kafir? Fakir. Kedua, orang-orang miskin. Yang ketiga,
Hamil. Hamil. 4. Mualaf. Mu'alaf. Yang kelima, Ar-Riqab. Ar-Riqab. Yang keenam, Al-Ghorim. Ketujuh, Fisabilillah. Dan terakhir, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Ya, baik anak-anak. Ini mungkin ada kurang jelas ya. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu ada orang fakir. Orang fakir yaitu orang yang hampir sama kayak orang miskin ya. Jadi kebutuhannya itu kurang. Yang kedua itu ada orang-orang miskin. Yang ketiga amil. Keempat mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Jadi dia berhak menerima zakat. Itu yang baru masuk ya. Terus selanjutnya ada Ar-Riqab. Ar-Riqab itu hampir yaitu tentang Ar-Riqab itu hamba sahaya atau biasa disebut hamba sahaya. Yang keenam, maaf yang tadi yang kelima Ar-Riqab, yang keenam Al-Ghorim. Al-Ghorim itu apa? Al-Ghorim yaitu orang yang tidak punya orang yang menanggung hutang. Jadi gimana? Orang yang menanggung hutang itu tidak tidak berhak mengeluarkan zakat karena dia memiliki hutang. Tapi hutangnya itu yang cukup banyak ya. Kalau hutangnya sedikit mungkin bisa dilunasi terlebih dahulu. Terus selanjutnya itu ada fisabilillah. Fisabilillah itu apa? Kalian tahu? Udah ya. Iya betul, berjuang di jalan Allah. Seperti apa? Seperti guru ngaji atau orang yang para ustadz, para ini. Jadi mereka itu berhak menerima zakat fitrah atau zakat yang lainnya, tapi lebih ke zakat fitrah ya. Terus selanjutnya itu ada Ibnu Sabil ya. Ini tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya itu ada keutamaan orang yang berzakat. Keutamaan mengeluarkan zakat yang pertama yaitu sifat penghuni surga, mendapatkan rahmat Allah, menyuburkan harta zakat, membersihkan zakat, dan yang terakhir Membuka pintu-pintu rezeki. membuka pintu-pintu rezeki. Ini spidolnya habis ya isinya. Ya, baik anak-anak. Seperti yang tadi kita tonton ya tentang keutamaan berzakat. Jadi, orang yang mengeluarkan zakat itu memiliki keutamaan. Apa sih keutamaannya? Yang pertama itu sifat penghuni surga. Yang kedua, dapat mendapatkan rahmat Allah, menyuburkan harta zakat,
membersihkan akhlak, dan membuka pintu-pintu rezeki. Oke, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Oke, silahkan. mengapa kebanyakan orang mengeluarkan zakat fitrah pada malam Idul Fitri? Ya, terima kasih. Cukup bagus ya pertanyaannya. Seperti yang kita tahu ya, mengapa sih orang tuh banyak yang mengeluarkan zakat pada malam Idul Fitri? Menurut Imam Syafi'i, yaitu ketika mengeluarkan zakat fitrah pada malam Idul Fitri itu hukumnya sunnah atau memiliki keutamaan tersendiri. Makanya orang-orang itu banyak yang mengeluarkan zakat pada malam Idul Fitri. Nah, misalkan nih kita udah zakat duluan, kan kadang ada yang gimana pernah terjadi Lebaran itu diundur atau tidak terlihat hilalnya. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah boleh atau tidak? Hukumnya sah-sah saja, karena menurut Imam Syafi'i mengeluarkan zakat itu dimulai dari awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, oke, masih ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri? Oke, terima kasih. Pertanyaannya juga hampir sama ya dengan pertanyaan Gina mengenai waktu atau kapan mengeluarkan zakat itu sendiri. Jadi hukum mengeluarkan zakat sebelum sholat Idul Fitri itu hukumnya sah-sah saja. Namun menurut Imam Syafi'i, hukum mengeluarkan zakat sebelum sholat Idul Fitri itu makruh ya. Jadi alangkah baiknya kita mengeluarkan zakat itu pada waktu yang sunnah atau mubah ya. Jadi biar lebih afdol gitu, biar lebih bagus. Oke, mungkin sekian. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah ya. Oke, anak-anak, penjelasan materi kita sudah. Kita ice breaking. Ada yang tahu ice breaking? Enggak. Jadi ice breaking itu mencairkan suasana atau untuk meningkatkan konsentrasi kita, sama seperti permainan. Nah, ice breaking kali ini Ibu punya tentang tepuk ya, tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1, go kiri ya. Tepuk 2, bus ke kanan. Ingat, kalau 1 ke kiri, go. Kalau 2 ke kanan. Dan yang ketiga tepuk 3. Yes ya. Bisa coba? Bisa. Oke. Tepuk 1, Go. kanan, kiri, kanan, kiri, ya betul. Tepuk 3, Yes. tepuk 2, Push. oke. 3, 1, Push. Yes. Go. oke. Lagi. Tepuk 3, 3, 2. Yes. Yes. Push. Betul. Go. Enggak ada. Oke, sudah ya. Gimana, sudah atau lagi? Ada lagi nih, ice breaking lagi. Mau 2 atau 1 aja? Satu aja, satu. Baik anak-anak, kita sudah ice breaking. Pasti udah semangat kan? Iya. Oke. Pada kali ini ibu akan membagi kelompok karena berhubung anggotanya cuma 4, jadi kita akan membagi 2 kelompok saja ya. Kelompoknya sesuai dengan nomor yang ibu sebutkan, ibu tentuin ya. Misalkan 1 dengan 1, 2 dengan 2. Oke, langsung berhitung ya. 1, 2, 1, 2. Oke, silahkan bergabung dengan namanya masing-masing. Ya. Mau bergerak atau enggak? Gimana? Boleh geser gitu. Baik, sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya? Sudah. Kelompok 1, oke. Kelompok 2, sip. Nah, di sini ibu mempunyai 2 kertas manila ya, dan 2 spidol untuk dibagikan masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Nah, ibu, oke. Jadi ibu membagikan kertas manila dan spidol itu untuk apa? Untuk membuat mind map. Ada yang tahu mind map?
Mind map itu hampir sama seperti meta konsep atau sejenisnya, tapi agak berbeda ya. Pokoknya buatlah sebagus mungkin, semenarik mungkin. Tentang apa? Tentang materi pada hari ini, yaitu tentang zakat. Mulai dari pengertian, syarat-syarat zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan keutamaan mendapatkan zakat, keutamaan mengeluarkan zakat. Tuh ya, oke, silahkan. Ibu beri waktu 15 menit, cukup ya? Oke. Ada yang ingin tanyakan sebelumnya? Udah paham ya? Nanti kalian tinggal lihat di materi kalian atau di buku kalian di modul tentang zakat. Buatlah sebagus mungkin dan semenarik mungkin, lalu presentasikan di depan kelas. Baik, sudah paham? Silahkan, Ibu beri waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Ya, baik anak-anak, waktu sudah melebihi 15 menit ya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah. Ada yang siap mempresentasikan di depan kelas? Ada. Oke, dari kelompok 2 atau kelompok 1 nih? 1. Oke, siap. Kepada kelompok 1, Ibu persilahkan tempat dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mind map tentang zakat. Macam-macam zakat. 1. Zakat fitrah. 2. Zakat mal. Syarat-syarat zakat. 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Balik. 4. Berakal. 5. Tidak ada hutang. 6. Lebih dari kebutuhan pokok. Keutamaan zakat. 1. Sifat penghuni surga. 2. Mendapatkan rahmat Allah. 3. Menyuburkan harta zakat. 4. Membuka pintu-pintu rezeki. 5. Membersihkan akhlak. Orang yang menerima zakat. 1. Orang fakir, orang miskin, amil, mu'alaf, ar-riqab, al-ghorim, fisabilillah, ibu sabil. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil mind map-nya. Cukup bagus ya. Di sini juga sudah lengkap. Oke, Ibu minta 1 orang anak untuk maju untuk mempraktekkan zakat fitrah untuk diri sendiri. Namun sebelumnya Ibu akan menulis terlebih dahulu ya. Niat zakat untuk diri sendiri.
Oke, siapa yang ingin maju ke depan? Satu orang anak. Boleh, Firda. Ini diibaratkan beras 2,8 kilo ya, anggap saja. Ya, jadi sini aja. Nah, niatnya itu untuk zakat fitrah diri sendiri, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Oke, Firda sudah bisa? Oke, coba. Keras. Sok, bismillah dulu. An-nafsi. Biasanya dicium dulu ya, 3 kali. Udah. Oke, terima kasih. Udah ya. Kalian bisa kan nanti di rumah ya masing-masing? Oke. Selanjutnya, Ibu di sini akan membagikan soal tulis, nggak banyak, cuman berapa butir. Usahakan kalian dilarang mencetak ya, karena soalnya ini sangat mudah tentang materi pada hari ini, yaitu zakat. Oke. Nanti kalau sudah, kumpulkan di meja Ibu ya. Ibu beri waktu 15 menit. Oke, cukup ya? Cukup. Dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, jadi pada pertemuan hari ini tentang zakat ya. Zakat itu menurut bahasa apa tadi? Tumbuh, terus suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat yaitu pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Hukum zakat terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Syarat-syarat zakat yaitu Islam, merdeka, berakal, terus apa lagi? Balik, ya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu ada orang yang berhak mendapatkan zakat, ya, ada 8, yaitu orang fakir, orang miskin, terus hamil, ibnu sabil, fisabilillah, mu'alaf, ya ada 8, al-ghorim, al-riqab. Dan terakhir itu ada keutamaan mengeluarkan zakat. Jadi hanya yaitu ada sifat penghuni surga, terus menyuburkan harta zakat, membuka pintu-pintu rezeki, dan masih banyak lagi. Ya mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Lights, camera, Rolling. action. Zakat. 1. Zakat fitrah. 2. Zakat mal. Syarat zakat. 1. Islam. 2. Merdeka. Down